Indonesia negara yang aneh. Kenapa ya? 1 dari 5 anak Indonesia bisa ngalamin stunting. 1 dari 5. Padahal negara ini punya tanah yang bisa numbuhin hampir apa aja. Perairan yang ikannya melimpah, hutan yang keanekaragaman hayatinya termasuk terkaya di dunia. Kalian mungkin pernah dengar tentang konten masak aku yang namanya MBG, Masakan Bos Gue. Aku nge-challenge diri aku untuk masak makanan Indonesia dengan bahan-bahan alami. Aku punya misi untuk ngebuktiin bahwa masakan Nusantara pada dasarnya luar biasa sehat dan bergizi. Dan untuk kalian yang gak yakin, kalian mungkin udah jadi korban pihak-pihak yang secara sistematis putusin kita dari sistem pangan kita sendiri. Saat akses itu kepotong, pengetahuan dan kebanggaan ikut hilang. Dan akhirnya kita mulai percaya bahwa makanan kita sendiri itu kampungan atau makanan orang miskin. Ini nggak kebetulan by the way, ini model bisnis. Institusi-institusi tertentu yang menjadikan pemutusan kita dari warisan pangan kita sendiri sebagai sumber keuntungan mereka. Dan polanya ada, udah terdokumentasi panjang di seluruh dunia. Masyarakat adat yang hidupnya bergantung sama ekosistem lokal, yang berburu, memancing, tani, dan meramu dari tanah mereka sendiri, secara historis punya kesehatan metabolik yang jauh lebih baik, diet yang lebih padat nutrisi, tingkat penyakit kronis yang lebih rendah. Tapi begitu makanan ultra proses masuk ke komunitas-komunitas itu, kondisi kesehatan mereka memburuk dengan cepat. Gigi rusak, malnutrisi meningkat, ketergantungan tumbuh. Contoh, Papua. Selama berabad-abad, masyarakat Papua hidup dari ekosistem yang lengkap. Sagu, ikan, hasil buruan, umbi-umbian, diet yang beragam dan bergizi. Sekarang 80-90% warga Papua udah beralih ke nasi. Dan di banyak desa nasi itu hadir bareng mie instan dan biskuit kemasan. Kenapa? Karena akses ke hutan dan sumber pangan lokal mereka makin terbatas. Makanan yang dulu bisa diambil langsung dari alam sekarang harus dibeli dari warung dengan harga yang nggak selalu terjangkau. Di tanah yang paling kaya itu, angka stunting justru termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Film dokumenter Pesta Babi yang baru-baru ini dibubarkan paksa penayangannya di berbagai daerah, merekam langsung apa yang terjadi saat 2,5 juta hektar hutan Papua dikonversi jadi perkebunan industri. Hutan yang selama generasi jadi sumber pangan, identitas, dan kehidupan masyarakat adat di sana. Kalau masyarakat yang dulunya mandiri justru dipaksa jadi rentan dan bergantung, pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya didesain untuk siapa? Dan cerita yang sama lagi terjadi di seluruh Indonesia. Makanan tradisional kita dilabeli kampungan, sementara produk ultra proses jadi simbol status. Ketergantungan ini nggak terjadi dalam semalam. Ia dibangun bertahun-tahun saat hutan digundulin, saat pengetahuan lokal nggak lagi diajarkan, saat petani kecil kehilangan tanahnya satu persatu atas nama pembangunan. Sekarang, aku minta kalian bayangin sesuatu. Setiap tahun Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah. But honestly, kemungkinan ribuan triliun rupiah sih. Dari 2 contoh aja. Pertama, kebocoran anggaran program yang nggak dirancang untuk dampak. Angkanya berkisar antara 200 sampai 500 triliun rupiah per tahun. Tergantung siapa yang ngitung. Wow. Kedua, salah satu kasus korupsi yang kerugian negaranya aja udah mendekati 200 triliun rupiah. Digabung, kita bicara angka yang let's say is about 500 triliun rupiah dalam setahun. Bayangin kalau uang itu nggak hilang. Dengan 500 triliun rupiah, kita bisa bangun lebih dari 8 juta sambungan air bersih untuk keluarga yang belum punya akses. Kita bisa danain beasiswa kuliah penuh untuk hampir 4 juta anak Indonesia. Kita bisa bangun sebuah ecosystem of dignity, sistem di mana uang negara mengalir langsung ke tangan petani kecil, nilai berputar di dalam komunitas, dan lapangan kerja tercipta dari dalam, bukan dari luar. Dan ini adalah pilihan yang sampai hari ini masih gagal dibuat oleh banyak pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Di hari lahir Pancasila ini, aku terus kepikiran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab nggak ngerampas martabat seseorang, habitatnya atau kemampuannya buat menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Masalah yang kita hadapi ngasih tahu kita jenis ekonomi apa yang harusnya kita bangun. Value-based economy, bukan cost-based economy. Cost-based economy selalu nanya, mana yang paling murah? Value-based economy nanya, apakah ini memperkuat manusia? Satu sistem terus konsumsi sampai habis, dan satu lagi terus tumbuh karena ia menjaga ekosistem dan manusia yang jadi fondasinya. Indonesia nggak perlu ninggalin modernitas,
Tapi kita perlu bangun kembali kebanggaan terhadap warisan kita sendiri. Kita perlu dukung usaha pangan lokal, lindungi pengetahuan adat, dorong pertanian regeneratif, dan ciptain sistem di mana masyarakat bisa kembali mandiri dan tangguh. Karena pada akhirnya, kemanusiaan yang adil dan beradab bukanlah kemajuan yang diukur dari seberapa cepat ekonomi tumbuh, tapi dari seberapa banyak manusia yang tumbuh bersamanya. Selamat Hari Lahir Pancasila.